Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas muatan pelajaran bab ke-16 dari muatan pelajaran PLBC. Adapun materi yang akan kita bahas pada video ini adalah lalu lintas dan angkutan jalan umum. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah ada dua tujuan yang kita harus dapatkan. Yang pertama adalah mengenal lalu lintas dan angkutan jalan umum. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan umum. Ayo menyimak. Ini adalah gambar sebuah halte di mana ada seseorang sedang menunggu bus Transjakarta. Hari Sabtu, Husni dan Pak Mamat akan pergi ke Kemayoran untuk mengunjungi saudaranya yang sedang punya hajat. Husni diajak Pak Mamat naik angkutan umum ke rumah saudaranya yang ada di Kemayoran. Rumah Husni tidak berada di pinggir jalan raya, sehingga untuk menuju ke jalan raya, Husni harus naik angkutan. Kali ini dia naik bajai untuk sampai ke halte bus Transjakarta. Jadi dari rumahnya ke tempat sini yang ada pada gambar, dia harus memerlukan naik angkutan jalan umum ya, yaitu berupa bajai. Kemudian kita lanjut ke slide yang ini, yaitu ayo membaca, di mana sudah masuk ke dalam materi dengan poin yang A, lalu lintas di Jakarta. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas, yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan, dan jalan saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi, pengikut aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometri. Jadi selain ada definisi di sini kita temukan ya pada slide ini tentang lalu lintas itu sendiri. Kemudian di lalu lintas memiliki tiga komponen, yaitu manusia, jalan, dan jalan saling yang berinteraksi dengan penggunanya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pertama adalah manusia sebagai pengguna, di mana tadi ini adalah bagian dari komponen ketiga hal dalam lalu lintas ya. Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi. Nah, di sini sebagai pengemudi dia mengendarai kendaraan yang dia miliki atau dia mengendarai kendaraan orang lain, atau pejalan kaki yang dapat dalam keadaan normal mempunyai keadaan yang berbeda-beda. Jadi ada yang sebagai mengendarai kendaraan dengan kendaraan bermotornya, ada juga sebagai pejalan kaki. Ini adalah poin yang pertama dari komponen dari lalu lintas. Kemudian lanjut ke komponen yang berikutnya adalah kendaraan itu sendiri. Jadi dalam komponen lalu lintas yang kedua adalah kendaraan, di mana kalau kita ngomongin kendaraan berkaitan dengan karakteristik yang dengan kecepatan, perlambatan, muatan yang membutuhkan ruang, dimensi, dan segalanya. Nah, ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan kendaraan itu sendiri. Kemudian komponen yang ketiga, yang terakhir dalam lalu lintas adalah jalan itu sendiri. Nah, jalan adalah lintasan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita ngomongin ini, seperti yang saya tunjuk tertera pada slide ya, ini adalah
jalan, di mana jalan itu kalau kita lihat di sini ada yang dilalui oleh kendaraan bermotor. Nah, samping kanan kirinya di pinggirannya itu bisa juga dilalui dengan kendaraan yang tidak bermotor, maksudnya adalah pejalan kaki. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jakarta sebagai kota metropolitan telah memiliki prasarana lalu lintas yang cukup menunjang. Prasarana lalu lintas tersebut antara lain rambu-rambu lalu lintas, jalan tol, terminal, dan sebagainya. Yang pertama adalah jalan tol. Nah, jalan tol ini biasanya disebut juga dengan jalan bebas hambatan. Nah, bagi seseorang yang mau menggunakan ini, nah, untuk menikmatinya, para pengguna jalan tol harus membayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Jalan tol di Jakarta antara lain jalan tol dalam kota, jalan tol bandara, jalan tol Jagorawi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kayaknya di sini ada kata dan lain-lain. Yang pertama adalah jalan tol bagian dari prasarana yang ada pada lalu lintas. Kemudian yang kedua adalah stasiun. Stasiun yang ada di Jakarta antara lain adalah Stasiun Gambir, kemudian Stasiun Gondangdia, dan Stasiun Pasar Senen. Dan yang ketiga adalah jalur kereta api. Nah, ini nih. Nah, ini namanya jalur kereta api. Adalah jalur kereta api yang di Jakarta yang ada adalah antara lain jalur kereta api Kota Manggarai. Nah, kalau udah banyak begini biasanya ini masuk ke dalam Stasiun Gambir nih, atau Stasiun Manggarai. Kemudian ada juga jalur kereta api Kota Duri, kota menuju Duri, dan jalur kereta api Manggarai ke Jatinegara, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tiga hal ini adalah bagian dari prasarana lalu lintas yang dapat menunjang yang ada di DKI Jakarta. Ada jalan tol, stasiun, dan jalur kereta api. Kita lanjut ke slide berikutnya. B. Angkutan jalan umum di Jakarta. Nah, pada poin ini kita akan membahas beberapa hal angkutan yang ada di DKI Jakarta. Di Jakarta angkutan umum banyak sekali jenisnya, antara lain bus Transjakarta, kereta monorel, bus kota, bajai, kemudian ojek online, dan lain-lain sebagainya. Berikut beberapa jenis angkutan umum di DKI Jakarta. Yang pertama adalah bus Transjakarta. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Kalau kita lihat, bus Transjakarta adalah bus yang beroperasi mulai dari tahun 2004 di Jakarta. Beroperasi mulai dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dan kini beroperasi 24 jam di sebagian koridornya. Jadi kalau kamu melihat dan mau menggunakan bus Transjakarta, kamu bisa menggunakannya mulai dari pukul 5 pagi nih, dan ada di beberapa koridor yang dia beroperasinya selama 24 jam. Tinggal kamu pilih di daerah mana kamu berada di koridornya. Kemudian yang kedua adalah monorel. Nah, ini gambarnya ya, kereta api monorel. Kereta api monorel mulai dibangun sejak tahun 2004. Pembangunan tahap pertama dimulai dari Tebet dan berakhir di Harmoni. Jadi kalau kita mau ke Harmoni dari Tebet, maka bisa menggunakan kereta monorel yang sekarang ini perkembangannya ditambah lagi dan ditambah lagi jalurnya. Kemudian kita lanjut, yang ketiga adalah bus kota atau Metro Mini dan Kopaja. Bus kota atau city bus atau transit bus adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah perkotaan dengan menggunakan mobil bus. Mobil bus umum yang terikat dalam trayek angkutan tetap dan teratur.
Berikut beberapa jenis bus kota yang ada di DKI Jakarta. Jadi sesuai yang di sini ya, ada namanya Metro Mini dan Kopaja. Dan dua hal ini termasuk dalam kategori bus kota. Yang pertama adalah jenisnya Metro Mini. Ini gambarnya ya, atau biasa disebut dengan hibah merah ya. Beberapa orang menyebutnya kalau ada Metro Mini itu atau menaiki Metro Mini biasanya disebutnya dengan bus hibah merah. Memiliki 20-30 tempat duduk dan melayani 60 trayek dalam kota yang setiap rutenya ditandai dengan nomor khusus. Misalnya Metro Mini B92, S69. Nah, B92, S69 itu adalah maksudnya adalah rute yang dia lalui atau rute yang dia gunakan. Jadi ada yang misalnya dari Tanjung Priuk ke Senen atau sebaliknya. Dan itu memiliki kode nomor khusus yang masing-masing dari Metro Mini tersebut. Kemudian selain Metro Mini adalah Kopaja. Hampir sama dengan Metro Mini, hanya saja berbeda dalam hal warna. Kalau Kopaja adalah warnanya hijau dan putih, kalau Metro Mini merah dengan biru. Kopaja adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan umum berupa bus sedang di Jakarta. Sama halnya seperti Metro Mini. Jadi dia juga memiliki trayek yang khusus yang setiap rutenya pun sama ditandai dengan nomor tertentu. Nah, dua hal ini adalah Metro Mini dan Kopaja, bagian dari bus kota. Kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga adalah Bajai. Selain Metro Mini, Kopaja yang kita bisa saksikan atau kita temui di jalanan, kita juga banyak melihat kendaraan beroda 3 ini, Bajai. Kendaraan bermotor beroda 3 yang banyak digunakan di DKI Jakarta. Selain di Jakarta, kita juga dapat menemukan di kota Banjarmasin dan Pekanbaru, serta beberapa ibu kota kabupaten yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah bajai beroda 3 yang merupakan bagian dari mobil yang diekspor ya, atau diimpor oleh negara India nih. Karena bajai itu adalah buatan India. Dan kalau yang terbaru itu, bajai itu bernamanya kancil. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu manfaat sarana dan prasarana lalu lintas. Berikut beberapa manfaat sarana dan prasarana lalu lintas di DKI Jakarta yang kita bahas berkaitan dengan lalu lintas. Yang pertama adalah manfaat dari segi ekonomi. Contohnya dari segi ekonomi adalah mendukung proses perdagangan. Jadi dengan adanya prasarana lalu lintas itu kita semakin atau menjadi cepat pendistribusian atau diantarkannya ke daerah-daerah yang membutuhkan. Nah, yang membutuhkan apa? Terkait masalah perdagangan. Jadi proses pendistribusian perdagangan ini dapat berlangsung dengan cepat, kemudian juga dapat diantarkan ke daerah-daerah tertentu. Jadi jelas yang pertama adalah manfaat ekonomi. Ekonominya menjadi pemerataan ekonomi di suatu daerah-daerah tertentu atau di daerah yang ada di DKI Jakarta dan seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah manfaat sosial. Nah, manfaat sosial ini adalah bagi mobilitas atau perpindahan manusia. Contohnya apa? Pelayanan untuk perorangan atau kelompok. Jadi kalau ada yang mau pergi, ada yang mau ke tempat suatu daerah, maka bisa menggunakan prasarana lalu lintas ini. Selain itu juga mempercepat pertukaran atau penyampaian informasi. Jadi dengan adanya prasarana ini juga mempercepat informasi, sekaligus sarana bepergian dan berrekreasi untuk bersantai. Ini bagian dari manfaat sosial yang dapat kita rasakan. Kemudian yang ketiga adalah manfaat politik. Dengan adanya sarana dan prasarana lalu lintas, itu menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.
keamanan negara, dan mengatasi bencana. Jadi kalau ada bencana, kemudian sarana dan prasarana yang lengkap, maka bencana tersebut bisa diatasi dengan segera. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah manfaat kewilayahan. Dengan kebutuhan penduduk di desa, di kota, atau pedalaman, semuanya itu dapat terpenuhi dengan cepat karena adanya sarana dan prasarana lalu lintas. Jadi dengan demikian wilayah perkotaan, pedesaan, dan pedalaman yang ada di Indonesia itu akan saling terhubung karena adanya manfaat dari sarana dan prasarana lalu lintas. Jadi ada 4 manfaat yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat, atau yang kita bisa saksikan dari adanya sarana dan prasarana lalu lintas yang ada di DKI Jakarta atau Indonesia pada umumnya. Kemudian kita lanjut ke bagian D, pembentukan sikap dan karakter mengenal lalu lintas angkutan umum. Jadi ada beberapa pembentukan atau sikap yang akan kita munculkan atau kita timbulkan dari kita melakukan pembelajaran lalu lintas ini. Yang pertama adalah percaya diri. Seperti yang kita awal tadi sudah saksikan di awal bahwa target pembelajaran ini adalah mengenal angkutan umum dan lalu lintas yang ada di Jakarta. Dengan mengenal lalu lintas, dengan mengenal jalan angkutan jalan umum, maka seseorang bisa melakukan keterampilan presentasi di daerah atau di depan kelasnya, sehingga akan menumbuhkan rasa percaya diri karena mendapat kesempatan berbicara di depan teman-teman sekelasnya. Dengan mengenal, dengan memahami karakter lalu lintas dan angkutan jalan umum, dia bisa bercerita di depan umum, bercerita di depan kelasnya, sehingga dengan bercerita tersebut, dia lakukan tersebut, maka menimbulkan rasa percaya diri pada orang tersebut. Kemudian yang kedua, toleransi. Selain percaya diri, ada juga toleransi. Nah, munculnya di mana toleransi? Yang munculnya adalah ketika seseorang penyaji atau ada orang yang melakukan presentasi di depan kelasnya, maka teman sekelas yang lain yang menyaksikan akan menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai. Jadi ketika ada yang ngomong di depan kelas, baik itu Pak Guru atau temannya yang sedang melakukan presentasi atau menjelaskan sesuatu, maka kita yang mendengarnya, melihatnya, menyaksikan, kita memiliki rasa tumbuh rasa untuk toleransi dan menghargai orang yang sedang berbicara. Kemudian yang ketiga adalah menghargai. Dengan mempelajari dan mengetahui fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan umum di wilayah DKI Jakarta, kita akan menumbuhkan sikap menghargai sarana dan prasarana yang ada di jalan raya atau fasilitas yang ada di DKI Jakarta, berupa lalu lintas angkutan jalan umum di wilayah DKI Jakarta. Dengan sikap menghargai ini, maka semua fasilitas yang ada itu akan terjaga, terawat, dan semuanya bisa merasakan tanpa ada yang rusak satu sama lain atau satu hal pun yang rusak. Nah, sikap ini penting nih untuk kita untuk selalu menghargai apa yang ada, yang kita terima dari fasilitas umum yang kita rasakan, baik itu sarana prasarana lalu lintas itu sendiri maupun dengan angkutan umum yang bisa kita rasakan. 3 hal ini adalah pembentukan sikap atau karakter ketika kita mengenal lalu lintas angkutan umum. Yang pertama, percaya diri, toleransi, dan menghargai. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini 3 hal ini dapat kamu terima, dapat kamu rasakan, dan dapat kamu munculkan ketika kita membahas pelajaran mengenal lalu lintas dan angkutan umum di DKI Jakarta. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir
di mana saya sudah menjelaskan tadi. Silakan untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, jawablah soal-soal latihan berikut. Terdiri dari 4 soal. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat sesuai dengan video ini, dan jawablah sesuai dengan kemampuan kamu sendiri. Usahakan tidak meminta atau menerima jawaban dari orang lain, atau tanpa meminta atau menerima bantuan dari seseorang. Jawablah sesuai dengan kemampuan kamu. Saya doakan kamu bisa dalam mengerjakan soal berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Jika kamu menemukan soal yang sulit dari 4 hal ini, silakan kamu menyaksikan ulang video ini dari awal hingga kamu menemukan soal ini kembali. Mudah-mudahan dengan cara itu kamu dapat menemukan jawaban yang kamu inginkan. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran ini, yaitu video bab ke-16 dari muatan PLBJ. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.